Supomo menganggap bahwa orang Indonesia itu orang Timur, punya kebudayaan sendiri, punya tradisi adat sendiri gitu ya, yang berbeda dengan nilai-nilai Barat. Seolah-olah yang Pancasila itu bukanlah hak asasi manusia, padahal Pancasila itu banyak mengandung nilai hak asasi manusia. Seolah-olah Pancasila itu nilai Timur, bukan nilai Barat. Bahkan dilecehkan secara seksual oleh militer juga, sampai akhirnya dia dibunuh, sampai akhirnya mati. Di depan ibunya, di depan keluarga. Saya ketemu ibunya dan sangat... Satu rasa, salam satu bangsa. Apa kabar, Jong Syndicate Lovers? Semoga semua baik-baik saja. Pagi ini, Jong Syndicate Lovers kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Usman Hamid. Beliau adalah ketua dari Amnesty International. Mungkin bagi kalangan banyak masih terasa asing untuk mendengar kata Amnesty International. Tapi nanti kita akan tahu dari Bang Usman apa itu Amnesty International. Oke, untuk tidak berlama-lama, kami akan mulai perbincangan ini dengan Bang Usman Hamid. Apa kabar, Bang? Baik. Waduh, cerah sekali Bang Usman. Aduh. Bang, kita mau nanya nih, apa itu Amnesty International dan apa tujuannya? Apa kira-kira? Makanya nanya, karena nggak tahu. Amnesty International itu organisasi hak asasi manusia. Dia didirikan di London oleh seorang pengacara, Peter Benenson. Sekarang kantor Amnesty International ada di 70 negara lebih. Wow. Jadi menjadi gerakan hak asasi manusia sedunia. Anggotanya ada 77 juta orang. Dan itu 7 juta orang. Oh, 7 juta. Sekarang di Indonesia sudah ada sekitar 6 tahun. Supporternya ada sekitar 160 ribuan orang. Oh, dia baru 6 tahun ya? Baru 6 tahun. Berarti sekitar tahun 2017 akhir ya. Tapi kerja-kerja Amnesty International di Indonesia sudah jauh sebelumnya gitu. Tahun 60-an akhir, 70-an, tahun 60-an itu membebaskan Mokhtar Lubis, tahun 70-an banyak tahanan-tahanan politik. Mokhtar Lubis itu Amnesty International ya? Ya, Mokhtar Lubis itu masuk di dalam daftar Prisoners of Conscience, jadi semacam tahanan nurani yang diperjuangkan Amnesty untuk dibebaskan di masa itu, di masa Soekarno. Juga aktivis-aktivis politik, tahanan-tahanan politik di tahun-tahun 70-an, 80-an, baik itu yang dituduh komunis maupun yang dituduh katakanlah Muslim Islamis gitu ya, sampai dengan yang dituduh lain-lainnya, dari Timor, dari Papua, dari Aceh gitu. Itu semua banyak yang dipenjara secara politik ketika itu, dan Amnesty banyak mengkampanyekan pembebasan mereka hingga akhirnya betul-betul dibebaskan. Oke, nah berarti kerja Amnesty International walaupun dia baru berumur sekitar 6 tahun, tapi latar belakang sejarahnya udah cukup panjang. Biasa ya. Tapi begini Bang, apakah Amnesty International itu atau HAM itu dia selaras nggak dengan Pancasila? Kalau kita baca baik-baik, seluruh sila-sila dari Pancasila itu semuanya bernafaskan hak asasi manusia. Baik itu dari segi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengasumsikan Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa itu. Dengan kata lain, semua makhluk ciptaannya itu dalam persamaan derajat, dalam kesamaan hak. Demikian pula sila yang kedua, ini datang dari tradisi humanisme, datang dari tradisi kemanusiaan,
yang adil dan beradab. Jadi gagasan-gagasan hak asasi manusia itu untuk menciptakan, mewujudkan kehidupan manusia yang adil, kehidupan manusia yang bermartabat, yang beradab. Persatuan Indonesia pada masa gagasan itu dimunculkan itu untuk mempersatukan energi-energi anti penindasan, anti kolonialisme, anti imperialisme. Bentuk-bentuk konkret dari kolonialisme, imperialisme itu adalah penghisapan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, buruh paksa atau perbudakan, yang semuanya dilawan dengan cara mempersatukan Indonesia. Jadi mempersatukan dalam nilai-nilai keadilan, melawan penindasan, melawan ketidakadilan. Demikian pula sila yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam perwakilan misalnya. Itu seluruhnya gagasan-gagasan hak asasi manusia, bahwa orang punya hak untuk berbicara, bahwa orang punya hak untuk berkumpul secara damai, bermusyawarah, berorganisasi, menunjuk perwakilan, dan seterusnya gitu. Apalagi sila kelima. Sila kelima itu gagasannya tentang keadilan sosial. Ini banyak menginspirasi gerakan-gerakan hak asasi manusia di dunia, bahwa yang namanya kebebasan itu bukan hanya untuk bebas dari rasa takut, tapi juga bebas dari rasa kekurangan. Jadi bukan hanya freedom from fear, tapi juga freedom from wants. Nah, seluruh sila-sila Pancasila ini sebenarnya datang dari berbagai ideologi. Jadi kalau yang pertama itu lebih banyak diwarnai oleh ideologi-ideologi agama, ajaran-ajaran agama tentang ketuhanan, tentang monoteisme. Yang kedua itu datang dari tradisi humanisme yang juga banyak berkembang di Barat. Yang ketiga itu datang dari gerakan nasionalisme melawan kolonialisme di berbagai negara yang terjajah ketika itu. Yang keempat itu banyak diinspirasikan dari pikiran-pikiran tentang demokrasi, tentang representasi. Dan yang kelima itu banyak datang dari tradisi sosialisme, datang dari tradisi Marxisme gitu. Jadi untuk memahami Pancasila itu harus dengan memahami sejarah kelahiran pikiran-pikiran itu. Demikian pula dalam memahami hak asasi manusia. Jadi saya tidak melihat adanya pertentangan antara hak asasi manusia misalnya dengan gagasan Pancasila. Ya, jadi kalau saya setuju itu Bang. Kalau kita mau menilik dari sejarahnya Pancasila, kan ini semua digali dari kekayaan sifat masyarakat Indonesia oleh Bung Karno, kalau tidak salah. Berarti kan masyarakat kita sejak dulu, sebelum HAM ini dibicarakan, mereka udah mempedulikan itu dari dulu. Kalau mau dilihat dari sejarahnya gitu. Karena ternyata 5 sila itu semua punya makna yang selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh HAM. Itu luar biasa, Bang. Nah, apa pentingnya HAM untuk masyarakat kita? Apakah kan Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 45. Itu dia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 nggak? Masalah HAM. Dari awal, dari semula, ketika Konstitusi Indonesia dirumuskan pertama kali, para pemikir seperti Muhammad Hatta dengan cara pandang yang sangat sosdem, sosial demokrasi, itu banyak membicarakan tentang hak asasi manusia. Bahkan ketika dirumuskan di dalam konstitusi, Hatta termasuk orang yang memperjuangkan adanya hak asasi manusia di dalam konstitusi, yaitu kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, menyatakan pikiran, termasuk mengkritik kekuasaan. Nah, menurut Hatta itu penting untuk mencegah Indonesia menjadi negara kekuasaan, menjadi negara mahstat, sehingga kita lebih mendorong Indonesia ke arah Rechtsstaat, ke arah negara hukum. Negara hukum itu menempatkan manusia dalam persamaan hak, menempatkan manusia setara di hadapan hukum, dan memuliakan martabat manusia gitu. Nah, tapi memang ada perdebatannya. Salah satunya perdebatan antara Profesor Supomo misalnya dengan Hatta, antara Profesor Supomo dengan Maria Ulfa, antara Profesor Supomo dengan Yamin, gitu. Antara Hatta dengan Soekarno, banyak itu perdebatannya itu. Dan salah satunya perdebatan tentang apakah hak asasi manusia ini selaras dengan nilai-nilai orang Indonesia ketika itu gitu. Mereka termasuk dalam PPKI ya? Ya, betul.
yang mempersiapkan perumusan konstitusi kemerdekaan, persiapan kemerdekaan itu. Nah itu sebenarnya panitia itu BPUPKI itu dibentuk oleh pemerintahan kolonial Jepang. Dan ini adalah panitia konstitusi yang diangkat oleh Jepang. Orang seperti Profesor Supomo itu sebenarnya pangreh prajanya Jepang, gitu ya. Dan hasil konstitusi itu harus diserahkan kepada Jepang untuk mendapatkan persetujuan dari Jepang. Gitu ya. Nah, di dalam nilai-nilai politik, nilai-nilai sosial Jepang ketika itu tidak mengenal hak asasi manusia, gitu ya. Di dalam konteks feodalisme Jepang tidak ada hak asasi manusia. Apakah mereka fasis? Fasis. Nah ini yang sebenarnya menjadi dasar yang diperdebatkan. Supomo menganggap bahwa orang Indonesia itu orang Timur, punya kebudayaan sendiri, punya tradisi adat sendiri, gitu ya, yang berbeda dengan nilai-nilai Barat, yang individualistik, yang suka konflik, gitu ya, dan seterusnya, dan tidak harmoni. Sementara bagi Supomo, Indonesia itu lebih cocok dengan nilai-nilai komunalistik, dengan nilai-nilai, kalau dalam bahasanya Soekarno, nilai-nilai yang kolektivistik, gitu ya, bukan nilai-nilai yang individualistik. Nah, cara mempertentangkan antara nilai-nilai Indonesia yang timur dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang barat sebenarnya banyak salah pahamnya. Nah, Supomo ini kan profesor hukum adat, ya, dia bukan profesor hukum internasional. Dia belajar dari profesor-profesor yang ada di Leiden, yang ketika itu banyak berkiblat dari profesor di Jerman, di zaman romantik, di zaman di mana orang seperti Adam Muller, menurut Supomo juga belajar dari Spinoza dan lain sebagainya, yang mengagungkan apa yang mereka sebut sebagai negara integralistik, gitu ya, negara organik, gitu belakangan kita sebutnya. Nah, di dalam negara yang integralistik itu masyarakat tidak dipisahkan dari negara. Masyarakat melebur menjadi satu di dalam sebuah keharmonisan. Karena itu tidak perlu ada kontradiksi, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa negara akan menindas rakyatnya. Jadi tidak perlu ada jaminan bagi rakyat untuk memiliki hak asasi manusia. Itu dalam keyakinan itu. Nah, kebetulan di dalam tradisi mistis Jawa ketika itu juga muncul kepercayaan manunggaling kawulo Gusti. Antara kawulo dengan Gusti itu dianggap melebur, menyatu. Antara makrokosmos dengan mikrokosmos, antara bapak dengan anak, gitu. Jadi mereka membayangkan negara itu seperti keluarga, gitu. Negaranya adalah bapaknya, sementara masyarakatnya adalah anak-anaknya. Nah, dalam keyakinan itu mereka tidak percaya bahwa bapak akan berbuat tidak adil kepada anaknya, gitu. Jadi dia menolak gagasan-gagasan hak asasi manusia itu. Nah, bagi Hatta gagasan itu berbahaya. Bahkan belakangan gagasan itu ternyata bukan gagasan Timur, dan lebih merepresentasikan gagasan-gagasan Barat juga yang banyak berkembang di dalam masa-masa tradisi romantik Jerman yang menginspirasi lahirnya fasisme, lahirnya Hitler sebenarnya di Jerman, gitu-gitu, yang di masa itu di Mussolini juga. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa nilai-nilai itu murni dari nilai-nilai Timur, gitu. Tapi justru datang dari nilai-nilai yang Barat juga. Jadi menurut saya tidak relevan lagi mempertentangkan antara yang Barat dengan yang Timur, dan tidak ada yang murni-murni benar-benar Timur, gitu. Dan kalau kita lihat di dalam tradisi budaya masyarakat Indonesia banyak juga akar sejarah kebudayaan yang memperlihatkan bahwa kita punya tradisi protes itu, kita punya tradisi berbicara berbeda dengan kekuasaan, gitu. Jadi saya kira perdebatan itu berakhir dengan kemenangan Hatta yang akhirnya berujung dengan perumusan jaminan hak, jaminan kebebasan di dalam konstitusi. Selesai sebenarnya. Sampai tahun 50-an ketika ada konstitusi Republik Indonesia Serikat, bahkan diperbanyak lagi pasal-pasal hak asasi manusia. Hampir seluruh pasal yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di PBB di tahun 1948 itu masuk ke dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat ketika itu. Nah, baru muncul kemunduran ketika tahun 56, 57, 58 gitu ya, sampai akhirnya lahirnya demokrasinya Soekarno, demokrasi terpimpin gitu ya. Partai-partai itu dibubarkan, Partai Masyumi dibubarkan, Partai Sosialis Indonesia dibubarkan. Soekarno mulai cenderung otoriter, ini Soekarno yang tua, Soekarno yang
ketika itu mungkin menurut saya lebih banyak membawa pikiran-pikiran populisme radikal gitu ya. Dia juga menentang individualisme, menentang nilai-nilai Barat yang cenderung menggebiah-uyahkan, cenderung menyamaratakan antara kolonialisme dengan nilai-nilai individualisme itu atau nilai-nilai liberalisme itu. Kan dulu ada ketegangan antara Marxisme dengan liberalisme, baik itu dalam soal ekonomi maupun dalam soal politik gitu. Di masa Orde Baru lebih buruk lagi. Orde Baru juga mengklaim bahwa Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini masyarakat yang tidak mengenal oposisi, masyarakat yang integralistik, masyarakat yang harmoni antara masyarakatnya dengan penguasanya atau dengan kekuasaannya. Nah, sebenarnya dalam banyak sejarah kekuasaan di berbagai negara, gagasan-gagasan harmoni itu bahwa negara dengan masyarakat itu menyatu, bukan terdiri dari individu-individu yang punya hak gitu, itu banyak lahir dari kekuasaan yang menghindari oposisi, menghindari adanya pertentangan dari masyarakatnya terhadap kekuasaan-kekuasaan yang dijalankannya secara menyimpang gitu. Jadi saya kira itu satu periode di mana integralisme negara integralistik atau negara organik itu dihidupkan lagi, terutama tahun 78, 79 dan seterusnya dengan indoktrinasi itu. Pancasila seolah-olah yang Pancasila itu bukanlah hak asasi manusia, padahal Pancasila itu banyak mengandung nilai hak asasi manusia. Seolah-olah Pancasila itu nilai timur, bukan nilai barat, padahal banyak pikiran-pikiran barat, intelektual barat ya di dalam Pancasila. Demikian pula di masyarakat Islamnya dibelah-belah bahwa namanya hak asasi manusia itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, baik itu agama Islam, agama Kristen. Padahal di dalam perumusan deklarasi hak asasi manusia itu banyak negara-negara agama, negara yang sifatnya Nasrani gitu ya, negara Judaism dan negara Islam yang berkontribusi pada perumusan hak asasi manusia. Apalagi saya sebagai Muslim, saya paham betul bagaimana agama-agama termasuk Islam itu mengajarkan tentang keadilan sosial, mengajarkan tentang kemanusiaan, mengajarkan tentang keadilan. Jadi saya kira banyak kesalahpahaman tentang pikiran hak asasi manusia sebagai bukan kita, bukan Indonesia itu sebenarnya hasil dari indoktrinasi kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang menyembunyikan kejahatannya, menyembunyikan penyimpangannya untuk menghindari adanya oposisi, menghindari adanya kritik dari masyarakatnya. Gitu. Tapi itu kan bagian dari yang disebut negara integralistik ya. Sekarang ini apakah negara Indonesia bagian dari negara integralis? Mulai mengarah ke sana. Sebenarnya itu mulai tumbuh lagi di era pemerintahan Yudhoyono. Pemerintahan Yudhoyono itu sangat mengagungkan keharmonisan, nilai-nilai harmoni gitu. Jadi yang dibayangkan sebagai harmoni itu seperti di masa Orde Baru yang stabil, keamanan, stabil secara politik gitu ya. Sehingga kalau ada keragaman, perbedaan-perbedaan yang mengganggu stabilitas, mengganggu harmoni itu dibungkam. Nah, sebagai contoh kelompok-kelompok umat minoritas Ahmadiyah misalnya di masa SBY itu akhirnya dilarang. Nah, itu atas nama keharmonisan, atas nama dogma harmoni itu persis seperti di masa Orde Baru gitu, atau persis seperti terinspirasi dari pikiran-pikiran Supomo ketika itu gitu. Nah, ini yang di masa sekarang juga begitu gitu. Jadi sehingga kita diarahkan pada penyeragaman cara pandang yang sekarang kalau yang di masa Orde Baru sangat anti komunis, di masa sekarang itu sangat anti-Islamis gitu. Jadi Islamofobia. Islamofobia jadinya. Jadi ada kesalahpahaman antara ekspresi Islam, identitas Islam, orientasi Islam gitu ya, dengan perilaku-perilaku yang memang dalam demokrasi pun tidak bisa dibenarkan. Menutup gereja, menutup masjid secara paksa, menyerang orang-orang hanya karena perbedaan keyakinan itu nilai-nilai yang bukan nilai-nilai Indonesia. Itu bukan nilai-nilai hak asasi manusia, bahkan bukan nilai-nilai agama gitu. Di dalam agama itu, misalnya di dalam Islam, yang namanya hifzun al-aql itu kebebasan atau hak untuk berpikir, akal harus dilindungi itu. Sama seperti hifzun al-nafs itu, hak hidup. Itu dalam hak asasi manusia sangat fundamental dan tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi perang gitu. Begini Bang, saya juga mengikuti sejarah tentang kasus-kasus HAM. Mungkin kalau kita terlalu jauh, mungkin saya cuma mengingatkan misalnya kalau Abang masih ingat kasus Tanjung Priuk, kasus Saur Koneng, kasus banyak lah. Misalnya sekarang kan Timur udah lepas, tapi dulu ada satu kasus yaitu kasus Santa Cruz, bagaimana penembakan di Gereja Santa Cruz. Di Gereja Santa Cruz. Nah,
Itu korban-korbannya bagaimana sampai sekarang? Kasusnya itu sampai sekarang bagaimana? Sampai sekarang belum mendapatkan keadilan. Ketika saya masih mahasiswa di tahun 98, lalu kemudian bergabung dengan Kontras, itu banyak sekali aktivis-aktivis Timur Timur, keluarga dari korban pembantaian di Gereja Santa Cruz yang masih memperjuangkan keadilan. Tapi persis setelah Timur Timur menjadi merdeka, memang seperti ada batas demarkasi lagi gitu, seolah-olah persoalan Timur Timur itu tidak lagi menjadi kewajiban Indonesia untuk memberikan keadilan kepada korban gitu. Tapi tekanan internasional masih tinggi sampai Indonesia akhirnya memberikan semacam janji, komitmen untuk menggelar pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab. Salah satunya waktu itu Jenderal Wiranto yang dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid, tapi tidak sampai diadili di pengadilan HAM ad hoc. Tapi di tingkat internasional ketika itu sudah sangat kecewa gitu, sampai akhirnya merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional untuk kasus kejahatan kemanusiaan di Timur Timur, termasuk keluarga-keluarga korban dari tragedi Santa Cruz itu akan mendapatkan keadilan di sana berupa penghukuman bagi para pelaku, reparasi bagi para korban dan lain sebagainya. Tapi dunia berubah tahun 2001 setelah serangan Menara Kembar di New York, serangan Pentagon di Amerika, itu yang akhirnya mengubah konstelasi dunia yang tadinya memprioritaskan hak asasi manusia menjadi memprioritaskan keamanan, memprioritaskan perang melawan terorisme dan lain sebagainya, sehingga agenda itu terabaikan. Nah, di sisi lain termasuk peristiwa kuda tuli. Peristiwa kuda tuli ketika di zaman itu sudah mulai diselidiki, di zaman Mega sudah diselidiki, ada tersangkanya, dan tapi berujung dengan ketiadaan penghukuman. Keluarga korbannya juga tidak mendapatkan reparasi dari negara, mereka hanya dapat uang dari beberapa jenderal yang dianggap terlibat. Tanjung Priok juga begitu, digelar di pengadilannya, tapi seluruh terdakwanya akhirnya dibebaskan gitu ya. Jadi saya kira negara belum berhasil memberikan keadilan bagi keluarga korban Santa Cruz, keluarga korban pembantaian di Likuisa, atau misalnya di Gunung Air Merah itu. Air Merah benar. Ada guru namanya Ana Lemos itu. Dia seorang guru SD yang ketika itu mensosialisasikan akan adanya referendum, lalu kemudian diculik, ditangkap oleh milisi, disiksa, bahkan dilecehkan secara seksual oleh militer juga, sampai akhirnya dia dibunuh, sampai akhirnya mati di depan ibunya, di depan keluarga. Saya ketemu ibunya dan sangat menyedihkan itu. Saya sampai ke makamnya juga, makamnya dibuat baik oleh Sanana Gusmao ketika itu. Jadi waktu dia jadi presiden. Ya, jadi banyak orang yang belum mendapatkan keadilan itu. Dan dalam hak asasi manusia kita tidak membedakan orang berdasarkan ras, berdasarkan suku, berdasarkan bahkan keluarga negaraan atau asal usul kebangsaan. Jadi saya kira Indonesia masih punya hutang kepada begitu banyak korban pelanggaran HAM di Timur Timur. Ya. Oke, Bang. Cuman begini, yang kita bicarakan tadi adalah kasus-kasus besar dan memang viral. Kalau untuk kasus yang lebih kecil, yang tidak terlalu melibatkan banyak korban, tapi terasa sekali pelanggaran HAM-nya itu, bahkan kalau di daerah-daerah terpencil, kan susah kita lacak. Itu Amnesty International gimana? Gerakannya udah sampai ke daerah-daerah nggak? Terakhir kita turun ke Lombok karena ada aktivis Walhi yang rumahnya dibakar. Kendaraan mobilnya dibakar gitu ya, karena ia memprotes proyek tambang galian C di sana. Di mana? Di Lombok. Oh, di Lombok Tengah. Ya. Ya. Ada juga beberapa kasus di Indramayu di Jawa Barat gitu ya, terkait dengan penangkapan dan kriminalisasi warga. Ya. Dan terakhir ya kasus Kanjuruhan, menurut saya itu mungkin tidak langsung berhubungan dengan hak asasi manusia karena itu dari suatu pertandingan sepak bola gitu ya. Tapi jelas itu merupakan isu hak asasi manusia ketika negara tidak melakukan misalnya pendekatan persuasi ketika menangani adanya katakanlah dugaan pelanggaran hukum ya, supporter menyeberang batas pagar itu kan masih sifatnya masih pelanggaran hukum ya, cukup dipersuasi, cukup dikatakan kalaupun diamankan ya tidak perlu pakai kekerasan. Betul, ini sampai menggunakan kekerasan berlebihan, dan bahkan gas air mata. Sampai harus meninggalkan membuat
korban jiwa begitu banyak. Banyak sekali. Padahal hanya untuk menonton bola, dan itu Betul. adalah satu kebahagiaan. Mereka tidak sedang melawan negara. Iya. Nah, jadi dari situ aja negara masih bilang ini sudah sesuai prosedur. Kira-kira yang tidak sesuai prosedur itu berapa korbannya itu? Bayangkan sesuai prosedur saja itu 132 lebih. Orang meninggal. Nah, kalau tidak sesuai prosedur berarti yang tewas bisa jauh lebih banyak. Iya. Gitu. Jadi saya kira belum ada satu sikap-sikap yang secara kolektif memberi rasa empati kepada orang-orang masyarakat kita yang mengalami ketidakadilan. Gitu. Betul. Berarti untuk HAM sendiri itu memang efektif ya untuk bisa membantu mereka yang betul-betul membutuhkan satu pertolongan dari ketidakadilan yang dialami baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Iya. Berarti HAM itu efektif ya. Efektif, dan gagasan hak asasi manusia itu sebenarnya banyak lahir dari ketertindasan, dari pengalaman hidup manusia yang tertindas, dari pengalaman hidup manusia yang terjajah. Kan kalau kita lihat sejarah hukum internasional hak asasi manusia dan sejarah hukum internasional itu sendiri banyak berangkat dari pengalaman perang. Pengalaman perang antara negara, pengalaman konflik bersenjata di dalam negara, pengalaman ketertindasan sebuah rakyat dari sebuah bangsa dari kekuasaan yang menyimpang, entah fasisme, entah totalitarianisme dan lain sebagainya. Jadi pengalaman negatif itulah yang membuat masyarakat di dunia merasa penting untuk kita tetap menyadari, mengetahui apa hak kita, gitu. Dan memperjuangkannya ketika hak itu dirampas atau direbut, gitu. Gini Bang. Terlalu serius ya? Enggak, saya mau coba bandingkan gini. Masalah Komnas HAM. Komnas HAM ini ketika kasus Sambo itu dapat kecaman loh itu. Nah, itu berarti ada benturan antara apa yang dibuat oleh Komnas HAM dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Itu gimana tuh Bang? Ya, bisa jadi sangat kasuistik sifatnya. Misalnya gini, dalam peristiwa pembunuhan polisi junior Joshua Huta Barat, Komnas HAM di awal kan ikut melakukan pemanggilan-pemanggilan. Tapi mungkin masyarakat belum terlalu diberi pemahaman apa rencana dan tujuan Komnas HAM di dalam melakukan pemanggilan-pemanggilan para anggota kepolisian itu. Apakah mau memeriksa peristiwa pembunuhan itu dan menilainya sebagai pelanggaran HAM atau tidak, atau mencari bukti permulaan apakah ada pelanggaran HAM di dalam pembunuhan itu, atau memeriksa bagaimana polisi menangani perkara itu. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, beberapa langkah Komnas HAM memang mendapat kritik karena dianggap tidak mencerminkan independensi kelembagaan Komnas HAM. Sebagai contoh, ketika berlangsung rekonstruksi misalnya, Komnas HAM memberikan pernyataan resmi dari tempat kejadian perkara di mana rekonstruksi itu dilakukan bahwa rekonstruksi telah berjalan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Padahal keluarga korban sedang protes, sedang kecewa karena tidak dilibatkan di dalam rekonstruksi itu. Setidaknya kuasa hukumnya dilarang untuk masuk ke dalam kegiatan rekonstruksi itu. Padahal dalam standar-standar internasional tentang hak asasi manusia, misalnya ada yang disebut sebagai prinsip-prinsip Minnesota, prinsip yang dirumuskan di kota Minnesota oleh para ahli hak asasi manusia tentang bagaimana melakukan investigasi terhadap pembunuhan di luar hukum. Kan Komnas HAM menyimpulkan peristiwa itu pembunuhan di luar hukum. Nah, standar investigasi dalam sebuah pembunuhan di luar hukum harus melibatkan keluarga korban. Jadi ketika Komnas HAM mengatakan rekonstruksi berjalan dengan sesuai HAM, keluarga korban tentu marah dan publik sedang berada di pihak keluarga korban. Jadi itu yang mungkin menjelaskan kenapa ada kritik itu gitu. Nah, orang sering mempertentangkan itu. Wah, lebih baik mana? Demokrasi politik ala Amerika atau kesejahteraan ekonomi ala Tiongkok? Pak Munir, Pak Sambo, apa yang namanya? Penyalahgunaan kekuasaan. Ternyata pengadilan salah.
Jadi orang yang didakwa melakukan kejahatan sangat serius, divonis mati, dieksekusi, dalam beberapa waktu setelah eksekusi ternyata ditemukan pelaku yang sesungguhnya.